Kasus bunuh diri di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Komunitas pencegahan bunuh diri Into the Light Indonesia mencatat sepanjang 2024 saja sudah dilaporkan 826 kasus bunuh diri. Jumlah kasus yang tercatat bahkan diyakini jauh lebih sedikit dibandingkan total insiden sebenarnya di masyarakat. Tahun ini saja data dari yang kita temui ini 826 kasus bunuh diri. Tapi ingat, kasus bunuh diri itu seperti fenomena gunung es. Apa yang terlihat lebih sedikit dari kenyataannya. Kata konselor Satgas Pencegahan Primer Into the Light Rizky Iskandar Sopyan saat ditemui di kawasan Kota Tua Taman Sari, Jakarta pada hari Kamis 14 November 2024. Apa faktor meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan remaja? Apakah ini cerminan kegagalan sistem pendidikan nasional dan apa saja penyebab utama krisis kesehatan mental di kalangan pelajar? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi pendidikan Kiai Abu Inas. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pakai terkait kasus yang sangat miris, bagaimana kita memahami meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan pelajar ataupun remaja? Apakah ini cerminan kegagalan sistem pendidikan kita, pakai? Iya, em, memang sistem pendidikan kita yang berlaku saat ini itu em, banyak sekali kelemahannya ya. Pertama dari sisi akidah ya, dari sisi akidah em, di mana mayoritas para pelajar kita yang notabene-nya itu Muslim, itu dari sisi akidah tidak mendapatkan penguatan yang seharusnya. Penguatan akidahnya itu hanya ala kadarnya. Itu yang bisa kita jumpai di dalam praktek penerapan kurikulum yang ada. Bahkan alih-alih memperkuat akidahnya para pelajar kita, yang terjadi justru adalah pendangkalan, ya, pendangkalan. Sehingga pemahaman pelajar kita ini tentang kehidupan yang seharusnya hidup ini adalah pengabdian kepada Zat yang Maha Kuasa, itu justru berbelok menjadi pemuja hedonisme, pemuja kehidupan dunia. Sehingga ketika apa yang diharapkan dengan dunia dalam kehidupannya itu tidak terwujud, maka akhirnya menimbulkan depresi dan macam-macam persoalan kesehatan mental. Nah, dengan kata lain, memang pendidikan kita itu, sistem pendidikan kita itu tidak mempersiapkan anak-anak kita itu secara mental menjadi tahan banting manakala ada keinginan atau bahkan lebih berat lagi kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi, mereka memang tidak disiapkan untuk itu. Nah, terlebih lagi anak-anak kita ini, para pelajar kita itu memang tidak dididik dengan benar untuk membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Kebutuhan hidup itu kan um, ada batasnya. Manakala kebutuhan hidup itu sudah dipenuhi, maka akan terjadi ketenangan jiwa. Sedangkan keinginan itu kan nggak ada batasnya. Nah, banyak pelajar kita itu yang tidak difahamkan dengan benar beda antara keinginan dan kebutuhan itu. Sehingga ketika mereka memandang keinginannya itu adalah kebutuhan dan merasa tidak terpenuhi, apalagi orientasi keinginannya itu adalah orientasi yang sifatnya duniawiyah, memuja hedonisme, maka yang terjadi adalah persepsi tidak terpenuhinya keinginan itu merasa kegagalan dalam hidupnya. Dan ini banyak terjadi
dalam hal-hal yang jauh lebih lebih apa ya, lebih lebih remeh temeh gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misal, ini contoh, bagaimana ada seorang pemuda ketika dibangunkan oleh ibunya, ya, dibangunkan oleh ibunya, itu merasa tersinggung, merasa marah, kemudian membunuh ibunya. Jadi pengendalian diri, keinginannya untuk tidur, merasa terganggu dan seterusnya. Kemudian begitu cepat dia mengambil keputusan, merespon upaya ibunya untuk membangunkan itu dengan direspon dengan sangat ekstrim. Nah ini. Nah, jadi kalau kita kembalikan memang ada problem ini di dalam sistem pendidikan kita, dari sisi akidah dan juga dari sisi konten kurikulumnya. Konten kurikulumnya itu dianggap apa namanya, terlalu terlalu apa ya, terlalu luas cakupannya, terlalu membebani para pelajar kita, sehingga banyak pelajar kita itu yang merasakan tingkat kejenuhan. Dikit-dikit PR, dikit-dikit pelajaran ini itu, target materi ini belum selesai, sudah tertuntut dengan target yang berikutnya. Nah, di satu sisi mereka tidak dipersiapkan bahwa memang dunia ini keras. Kalau kita keras terhadap diri kita, maka dunia itu akan lebih mudah kita tundukkan. Tapi anak-anak kita ini memang generasi-generasi stroberi yang jiwanya lembek dan seterusnya, tidak dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini barangkali di antara fakta yang bisa kita petik di lapangan, Mas. Yang tadi juga pakai paparkan terkait tekanan kesehatan mental di kalangan pelajar, serta peranan tekanan akademik, serta juga konten-konten media sosial yang memperparah kondisi ini gitu ya pakai. Lantas seberapa besar peran sistem pendidikan kita saat ini yang lebih banyak sekuler dalam melahirkan pelajar yang kehilangan arah dan jati diri pakai? Iya, memang begini ya, em, apa yang ada di dalam medsos ya, apa yang ada di dalam medsos tidak terlepas dari apa namanya, kolektif mind ya, kolektif mind, artinya jiwa bersama yang sedang dikembangkan. Nah ini, nah jiwa bersama yang sedang dikembangkan baik oleh negara melalui kurikulumnya dan secara fakta real terjadi di tengah masyarakat, terutama di kalangan remajanya, itu memang betul-betul sangat sekuler. Jadi agama itu menjadi sesuatu wacana yang tidak menarik bagi remaja. Nah, ini. Jadi remaja itu lebih tertarik, kita mengistilahkan ada F4 itu ya, apa, sensasi menikmati food, makanan-makanan yang ya macam-macam ya, dengan berbagai variasi harganya, dengan sensasinya itu. Kemudian juga fun, mereka lebih suka pada sesuatu yang menyenangkan, keranjingan mereka, ketagihan mereka kepada game, sehingga begitu addicted, itu satu problema tersendiri. Itu fun. Kemudian fashion, Masya Allah, remaja kita ini dididik oleh peradaban yang sekuler ini untuk lebih mementingkan fashion, ya, gaya, penampilan, pakaian, aksesori dan sebagainya itu diburu. Saya pernah tanya kepada seorang pelajar ya, perempuan itu, Mbak, kamu berapa anggaran yang kamu keluarkan untuk merawat tubuhmu, untuk skincare-mu supaya glowing dan macam-macam? Masih pelajar SMP itu mengatakan rata-rata 300.000. Wow, 300.000 rata-rata, Masya Allah. Itu hanya untuk fashion, untuk tampilan saja. Berarti mereka mempunyai pemahaman yang salah terhadap gaya kehidupan terkait dengan fashion itu. Dan yang berikutnya adalah
apa namanya film ya, hiburan, dunia hiburan itu begitu melenakan. Nah, apa kurikulum kita kemudian yang berlaku di tengah masyarakat, konten-konten itu tidak pernah lepas dari 4F tadi itu. Dan itu begitu memanjakan. Nah, itu diperburuk dengan kenyataan bahwa agama itu memang semakin dijauhkan dari kehidupan mereka. Nah, kalau remaja kita sudah mempunyai pemahaman yang sangat sekuler seperti itu, maka itu akan semakin menjerumuskan. Nah, sehingga apa ya, memang ini menjadi tugas yang sangat berat bagi para pendidik, dan para pendidik itu memang digerakkan oleh kurikulumnya. Kalau kurikulumnya itu bersifat sekuleristik, maka ya beginilah jadinya. Maka ini harus betul-betul kita restorasi ini, kita perbaiki keadaan ini. Baik, Pak Kiai, dan jika kita ingin mengacu kepada sistem pendidikan Islam di masa lalu yang berhasil melahirkan peradaban unggul selama lebih dari 1300 tahun. Dan apakah mungkin penerapan sistem pendidikan berbasis Islam di negeri sekuler seperti Indonesia ini, Pak Kiai? Lantas jika iya, apa tantangannya, Pak Kiai? Ya, begini ya, satu satu peluang, satu potensi untuk menerapkan sistem pendidikan yang berbasis Islam, sebagaimana yang sudah terbukti dalam sejarah itu melahirkan apa namanya, melahirkan satu generasi emas, satu generasi yang sangat sangat berkontribusi untuk peradaban kehidupan yang sifatnya global dan itu diakui oleh dunia. Maka potensi itu selalu ada, peluang itu selalu ada. Apalagi ditambah dengan fakta, kalau masyarakat semakin menyadari bahwa akibat diterapkannya sistem pendidikan yang sekuler ini, dampaknya semengerikan seperti ini, maka itu akan semakin mempermudah untuk menemukan alternatif sistem pengganti. Nah, ini ke apa namanya keuntungan yang pertama. Tapi bukan berarti kita mengkapitalisasi setiap kasus yang yang terjadi tentang bunuh diri dan kerusakan-kerusakan moral dan sebagainya, itu bukan berarti kita mengkapitalisasi. Kita justru sangat bersimpati terhadap para korban yang semacam itu dan kita melihat bahwa problema utamanya, akar persoalannya adalah sistem yang sekuler semacam ini. Maka ini yang harus diganti. Nah, ketika kesadaran masyarakat terhadap dampak dari semuanya ini itu semakin menguat, maka otomatis apa namanya keinginan untuk melirik pada sistem pengganti itu akan semakin besar. Nah, ini apa namanya salah satu fungsi daripada medsos yang ada itu sebetulnya bisa kita arahkan ke sana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya daripada sistem yang sangat sekuleristik ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dilihat dari potensi akidah, maka sesungguhnya seringkih-ringkihnya keimanan umat Islam itu mereka masih mempunyai keyakinan, masih mempunyai harapan bahwa hanya Islamlah yang dapat menolong kehidupannya. Nah, ini apa kekuatan yang kedua. Nah, adapun kekuatan yang ketiga adalah kekuatan secara historis dan kesejarahan. Ini akan semakin menguatkan perjuangan ini dan ini sebetulnya sangat mudah sekali untuk dirujuk. Ya, ini sangat mudah sekali untuk dirujuk bahwa dalam sejarahnya umat Islam memiliki kejayaan apabila sistem pendidikan itu betul-betul didasarkan kepada Islam. Nah, hanya memang tantangannya saat ini tentu pihak-pihak yang
selama ini telah diuntungkan dengan sistem kehidupan yang sangat sekuleristik ini tentu tidak akan terima begitu saja. Karena setiap sistem itu pasti akan memberi privilege, akan memberi satu hak keuntungan bagi orang-orang yang sudah berada di dalam top lingkarannya itu. Nah, ini tentu mereka tidak akan tinggal diam sebagaimana yang diamanahkan dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Nah, ini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan menginfakkan harta bendanya untuk memalingkan manusia itu jadi jalan Allah. Dan mereka akan terus berusaha. Hanya saja ingat, potensi akidah yang kita miliki yang di depan sudah saya sampaikan itu mengatakan sekalipun manusia itu menginfakkan seluruh hartanya sebesar langit dan bumi, maka Allah lebih kaya lagi. Jadi kita harus menyandarkan keimanan ini kepada Allah sehingga Allah lah yang akan memenangkan kita selama kita betul-betul ikhlas memperjuangkan ajaran dan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Demikian, Mas. Baik, Masya Allah Pak Kiai, mudah-mudahan ini menjadi renungan dan harus dilaksanakan ya Pak Kiai terhadap sistem pendidikan kita yang mana juga tadi telah Pak Kiai sampaikan sudah terbukti berhasil lebih dari 1.300 tahun dan saatnya kembali kepada sistem pendidikan Islam. Jazakallah sekali lagi Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Sama-sama, oke, Mas. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.